Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, selamat pagi. Saya berharap Bapak Ibu, jemaat semuanya dalam keadaan sehat. Mari Bapak Ibu pagi ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan untuk kita jauh lebih baik sepanjang hari ini. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya Tuhan Yesus, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu.
mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya Tuhan, kami hanya berharap sama Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya jawaban hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat penyembahan-Mu pagi ini untuk Tuhan. Mari kita senangkan Dia dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Ya Rabba, 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 tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang
pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk bersaat teduh bersama dengan Engkau, dan kiranya Engkau menuntun kami semua yang ada dalam program saat teduh pagi hari ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu akan menguatkan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua akan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersatu teduh bersama dan kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Nah, Bapak Ibu sekalian, bukankah hari-hari ini kita semua berada dalam masa-masa yang sukar itu? Amin ya. Semenjak pandemi melanda seluruh dunia, begitu banyak persoalan kita hadapi. Dan yang terlebih lagi saya renungkan, masa yang sukar terutama dalam menegakkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan segala problema yang terjadi, kita saat ini diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan ya dalam kehidupan, baik secara iman, secara pribadi, dan mungkin juga secara ekonomi, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya, bahkan kesehatan. Tapi saya percaya disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Ya, Dia adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya percaya kalau firman Tuhan memang mengatakan bahwa kita sedang berada pada akhir dari penghujung akhir zaman ya. Nah, dan keadaannya dikatakan kita hidup dalam keadaan yang sukar, maka kita harus juga dengan iman menerima ya inilah hari-hari yang harus kita hadapi adalah memang kita akan melihat banyak tantangan dalam kehidupan ini. Namun kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah dengan nama Tuhan Yesus, Dia tetap sama. Dia adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Dan Dia tetap bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, oleh sebab itu, saya percaya, biarlah pada hari ini kita meneguhkan hati kita bersama. Justru keadaan yang sukar yang kita hadapi saat ini akan mengingatkan kepada kita semua, disitulah kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu bersama dengan Tuhan. Bahkan kita perlu mujizat-mujizatnya. Yang setuju katakan amin. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab kita, dituliskan dalam Yohanes 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Ini memang judulnya adalah perkawinan di Kana ya. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini adalah satu kisah yang ditulis dalam Alkitab dalam pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu, dan dia
membuat mujizat yang pertama, ya, mujizat yang pertama di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan ini satu kisah perkawinan di Kana yang dicatat sangat unik, sangat menarik ya, karena ada satu peristiwa yang sangat heboh terjadi dalam perkawinan di Kana. Nah, kita bisa lihat di dalam Yohanes 2 ayat ke-7 ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, kalau kita baca secara lengkap dalam ayat-ayat di atasnya, ini bercerita bagaimana hebohnya pada saat itu, di tengah-tengah perkawinan sedang berlangsung, tamu-tamu undangan hadir, dan mereka sedang makan minum, terjadilah satu peristiwa di mana air anggurnya habis, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, ternyata Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, ya, dalam pelayanan dia, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Dan kita bisa melihat bagaimana kualitas anggur yang dihasilkan dari mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada ayatnya yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ternyata mujizat anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus, ini anggur yang sangat sempurna, anggur yang sangat baik. Biasanya orang menghidangkan yang baik, kalau habis baru diberikan yang kurang baik. Tetapi pada saat itu, karena ini mujizat yang benar-benar Tuhan sendiri melakukan, maka yang diberikan sekalipun berasal dari air ya, pelayan-pelayan itu yang tahu, ternyata ini menjadi anggur yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, keadaan kita mungkin mirip dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Bagaimana di tengah-tengah persoalan, di tengah pandemi ini, kita memang memerlukan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak pada saat teduh hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan saat ini, mungkin ada yang kena sakit COVID-19, mungkin juga ada yang terdampak ekonomimu, mungkin kau adalah pemilik usaha atau pemilik bisnis yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan di dalam bisnismu, dan mungkin juga ada persoalan-persoalan yang lain justru di tengah-tengah masa pandemi. Ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengalami goncangan dalam rumah tangga. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, masih ada Tuhan Yesus melalui penolong yang ditinggalkan 2000 tahun yang lalu pada saat dia naik ke surga, yang bernama Roh Kudus. Roh Kudus tetap ada, Roh Kudus tetap hadir dalam kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin ya. Nah, Roh Kudus inilah penolong yang perlu kita aktifkan, perlu kita fungsikan di tengah-tengah segala tantangan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat dari kisah mujizat yang pertama Tuhan lakukan dalam pelayanannya, kita bisa melihat hal yang mustahil, air tawar ya, air minum yang tawar. Itu Tuhan bisa rubahkan menjadi anggur yang sangat baik. Demikian juga di era pandemi ini, penyertaan Tuhan tetap sama, asalkan kita meresponi Dia dengan benar, kita meresponi Dia dengan tepat. Nah, saya percaya inilah jawaban bagi kita semua. Justru di hari-hari di tengah pandemi ini, inilah adalah waktu yang paling tepat kita semua berbalik kepada Tuhan. Karena memang kita melihat tadi dalam ayat yang ke-11 ya, Tuhan mengatakan apa yang Dia lakukan, melakukan mujizat merubah air menjadi anggur, tujuannya adalah di sini. Dengan itu, Ia, Tuhan Yesus maksudnya, telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada Dia. Nah, jadi melalui mujizat yang Dia lakukan, dan mungkin mujizat yang terjadi juga saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin menyampaikan, memberitakan tentang kemuliaannya.
Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan setiap kita, atas kehidupan setiap Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang bisa menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi sekaligus waktu mujizat dia lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu, mungkin akan banyak orang di sekeliling kehidupan Bapak Ibu yang akan menyaksikan kemuliaannya. Nah, jadi hari-hari ini Tuhan justru ingin menunjukkan melalui mujizat yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Dan yang berikutnya adalah kepada para murid, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin menunjukkan pada saat orang melihat, pada saat orang mendengar mujizat yang dia lakukan dalam kehidupan kita semua, sebenarnya Tuhan ingin membuat para murid lebih percaya lagi. Dan mungkin ini juga bisa berkata pada kita yang mungkin kita udah jadi orang percaya yang lama tapi suam-suam. Tapi Tuhan menginginkan supaya kita berbalik kepada Dia. Kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan hari-hari ini. Dengan cara kita menjadi lebih percaya. Dan mungkin kepercayaan kita itu 100% kepada Tuhan. Kita nggak ragu-ragu lagi. Karena kita bangkit iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak dan patut untuk disembah. Dan Dia adalah Allah yang hidup, yang menyertai dalam kehidupan kita. Dan tentunya yang ketiga adalah, kalau terjadi mujizat di tengah-tengah segala tantangan dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan memberikan solusi. Ya. Dia memberikan solusi atas setiap problema yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita semua bangkit. Kita bangkit, iman kita bangkit, kita percaya Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus tetap sama. Dia adalah Allah yang berkuasa. Jangan kita kena roh ketakutan. Hari-hari ini roh ketakutan itu menyebar di seluruh dunia. Tetapi pada saat kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, iman kita bangkit, maka saya percaya roh ketakutan itu akan dilenyapkan. Karena memang Tuhan yang kita sembah dengan nama Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang memberi kedamaian. Dia adalah Allah yang memberi perlindungan. Dia adalah Allah tempat kita berharap. Seluruh pengharapan kita ada di dalam tangannya. Dan mujizatnya tetap nyata sampai dengan hari ini. Mari, sebelum kita mengakhiri program Saat Teduh pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh menjamah umat-Mu yang sedang menonton program Saat Teduh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan yang tahu persis keadaan mereka. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, saat ini kuasa kesembuhan daripada-Mu mengalir. Mereka akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang mengalami problema dalam keluarga, dalam rumah tangga, saat ini roh pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka dipulihkan. Bagi mereka yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan dalam pekerjaan, kesulitan dan tantangan dalam bisnis, saat ini mereka Kau berikan kekuatan, pengharapan yang baru Tuhan. Bahkan Tuhan membuka jalan Tuhan, sehingga segala apa yang tertutup menjadi terbuka di hadapan-Mu. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Dan kepada persoalan-persoalan yang lain mungkin yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Saat ini segala persoalan itu diselesaikan, ada solusinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan umat-Mu satu ketenangan, damai sejahtera daripada-Mu, meliputi hati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan Roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Karena hari kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu tetap berlangsung sampai dengan saat ini Tuhan. Mujizat-Mu akan membuat iman mereka menjadi semakin kuat. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang akan percaya, semakin percaya kepada Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.